tadi kan saya bicara masalah pemerataan pembangunan ya Pak. Ya itu kan nanti silakan duduk Pak sambil makan juga nggak apa-apa. Tadi kan saya bicara masalah pemerataan pembangunan, yang itu otomatis kan akan menumbuhkan titik-titik perekonomian baru Pak di area yang baru, yang nanti otomatis juga membuka lapangan baru, terutama untuk warga lokal. Kan kita kan sering juga bicara masalah hilirisasi, nikel, tembaga, timah, dan lain-lain. Jadi harapannya nanti meskipun nanti ke depan ada investasi dari luar ya Pak ya, tapi investor itu kan juga harus dan wajib comply dengan regulasi yang ada. Misalnya ada pekerja dari luar pun itu juga sebenarnya ada regulasi yang membatasi, asalkan sesuai kuota Pak. Yang terpenting di sini adalah ini Pak, jika ada pekerja dari luar itu kita pastikan ada transfer of knowledge Pak, ada transfer of skill, ada transfer of know-how ke penduduk lokal, yang nanti harapannya ke depan semuanya akan diambil alih lagi oleh warga lokal Pak. Jadi warga lokal tidak hanya jadi penonton, tapi juga menjadi bagian dari bagian dari pertumbuhan ekonominya itu sendiri Pak. Nah, itu nanti sudah ada di roadmap ini Pak, di roadmap hilirisasi kita Pak. Jadi hilirisasi kan bukan hanya hilirisasi tambang saja Pak, tapi juga hilirisasi pertanian, perikanan, hilirisasi digital. Nanti harapannya terutama untuk warga lokal bisa ikut menjadi bagian dari hilirisasi itu Pak. Kita kalau nggak ada hilirisasi, pertumbuhan ekonomi nggak akan naik Pak. Kuncinya di hilirisasi Pak. Kita pengen ada nilai tambah, ada value added, dan kita tidak ingin mengirim bahan-bahan mentah lagi Pak. Nah ini harus kita stop, dan ya hilirisasi menjadi salah satu kunci untuk men-trigger pertumbuhan ekonomi Pak. Dan tadi juga teman-teman dari Indonesia Timur gitu mengadukan kepada Mas Gibran. Nah nanti langkah konkretnya untuk pemerataan pembangunan itu di wilayah timur Indonesia itu seperti apa? Yang jelas fokus kita saat ini kan IKN, pemarisan nanti akan jadi cikal bakal untuk pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Kan sudah saya sampaikan tadi, pembangunan tidak bisa lagi Jawa sentris. Sekarang juga yang namanya investasi itu 53% sudah ada di luar Jawa. Ini harus kita dorong terus biar semuanya bisa menikmati pembangunan, terutama di Indonesia Timur. Ini kan perlu kita dorong lagi, masalah infrastruktur, masalah SDM perlu kita dorong. Ya intinya itu. Ya, terima kasih ya. Mas, kan ada dana abadi pesantren Mas. Udah dijawab.